Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Berkah. Abi akan melanjutkan tausiahnya dengan temanya tidurlah yang pas supaya ibadah Ramadan naik kelas. Nah, ciri-ciri ngantuk yang datangnya dari setan ini seperti apa? Kita mesti tahu nih. Ini kayaknya ngantuk dari setan nih yang wah gitu tuh ya. Kita mesti tahu nih ya seperti apa nanti ya. Emang kayak gitu ya, Bang? Hah? Kok mirip sih? Iya, bisa bedain apakah ngantuk Gimana, Bang? dari setan atau bukan. Kalau ngantuk yang biasa kan Coba kayak gimana? oh, nah Biasa. ya kalau dari setan kan Kayak setan? wah. Kayaknya asli deh itu. Oke, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah Abi yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv official. Sudah ada pertanyaan dari akun Instagram @dariusrius. Nah, namanya Dariusrius. Ustadz, Abi numpang tanya nih. Saya kan punya usaha toko aksesoris handphone ya. Jadi selama Ramadan setiap saya lagi standby jaga toko pasti sepi, nggak ada pelanggan yang beli. Tapi giliran saya tinggal sholat, tahu-tahu ada yang beli. Manggil saya, oh beli, lagi sholat jadi nggak kusuk kali Ibu ya. Mau nggak mau kan saya batalin dulu dah sholatnya, terus ngelayanin pembeli. Sering juga kalau saya lagi seger matanya, nggak ada tuh pembeli. Giliran siang saya lagi ngantuk-ngantuk nggak tahan, aduh sampai ketiduran, datang dah tuh yang beli, bangunin saya. Apakah ini namanya ujian Ramadan nih Pak Ustadz? Ngantuk, lepas tidur ada yang beli. Giliran mata seger nggak ada yang beli nih. Giliran waktu sholat lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, beli, aduh gitu lagi. Jadi kan baru rakaat pertama ya udah batal aja sekali lagi. Nah, bagaimana itu Bi? Silakan. Bu. Bu. Masya Allah, terima kasih. Bu, nih kadang-kadang memang ya Ramadan itu kita sering dengar bahwa Ramadan setan itu dibelenggu. Benar nggak? Pernah dengar keterangan itu? Betul, memang setan itu dibelenggu. Setan yang mereka pimpinan-pimpinannya semua dibelenggu. Tapi cabang-cabang anak-anak setan itu tetap mereka itu ada untuk mengganggu setiap ibadah kita. Salah satu yang selalu mengganggu kita dalam ibadah itu namanya setannya kanzib. Siapa Bu? Siapa Bu? Siapa Bang? Kok kanzi kok kenal ibu-ibu? Kenal di mana Bu? Kanzi ya Pak. Kanzib. Nah, itu nama setan yang selalu mengganggu ibadah, atau kanzab yang selalu mengganggu ibadah. Kita lagi sholat, tiba-tiba sebelum sholat lupa kunci. Lagi sholat inget kunci. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Iya enggak? Lagi sholat lupa rokaat. Lagi sholat Allahu Akbar, nih rokaat 2 apa 3 ya? 3 apa 2? Ada yang begitu? Ada? Nah, itu yang mengganggu, namanya setan kanzib. Lalu ketika kita seperti itu, lalu bagaimana nih? Makanya tidak ada ibadah yang lulus begitu saja. Makin diuji makin gede pahalanya, makin banyak ujiannya makin besar lagi kebaikannya. Sehingga kita harus waspada. Jangan sampai apapun itu semua mengganggu daripada ibadah kita. Apapun yang dilakukan macam cara setan untuk memperdaya kita, tujuannya apa? Agar kita cuma hanya apa? Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ila jual atos. Jangan sampai kita yang jadi orang ini ketika berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Ini yang diinginkan oleh setan. Mereka cuma pengen kita dapatnya haus. Mereka cuma pengen kita dapatnya lapar, tapi nggak dapat apa-apa. Itu harapan mereka. Sehingganya harus banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari segala apapun ya Allah yang Kau ciptakan di muka bumi ini, agar saya selamat ibadahnya. Amin ya robbal. Jadi ibadahnya jangan kosong ya Bu ya.
Ya Bu ya, kalau misalkan kayak tadi di warung, lalu dia ada yang tamunya datang, untuk akhirnya dia membatalkan. Jangan karena ada orang yang akhir manggil kita lalu membatalkan ibadah kita. Ya Bu ya, berarti itu tandanya sholatnya enggak khusyuk. Ya, kadang ada orang sholat Allahu Akbar, suara kenceng motor kedengeran, weng, motor siapa sih? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah ini lagi jaga warung, dia lagi sholat, biarin aja dulu. Emang itu cara setan buat ngeganggu kita ibadah. Sholat lanjutin, fokus kusuin gitu. Kalau memang orang itu perlu pasti balik lagi. Iya Pak ya. Atau kita bilang begini, anak kita jagain dulu, atau yang lain tolong jagain dulu, saya mau sholat. Kan tidak mengganggu ibadah kita, maka itu yang harus kita jaga. Yang kedua, nah ketika kita lagi menjaga warung, wajar kalaupun gak ada orang lalu kita tantuk tidur, lalu kita terlelap. Ya Pak ya. Yang terpenting terlelapnya dalam ibadah. Iya Pak ya. Terlelapnya dalam ingat kepada Allah, sehingga kita tetap ada dalam iman kepada Allah. Sedangkan ciri orang yang ngantuk, yang ngantuknya enggak karena Allah, enggak karena jadi ibadah. Ini ada, mohon maaf, sampai dia buka mulutnya sampai mohon maaf nih, yang begitu ada. Ambil kesedot semua orang ya? Iya, kesedot semua orang. Nah, jadi etikanya kata Nabi, irfa yadak. Etikanya kata Nabi apa? Irfa yadak, angkat tanganmu untuk menutup daripada mulutmu. Itu pun bagian dari etika. Iya Pak ya. Kalau ada orang kita nguap seenaknya, kira-kira etikanya bagus apa tidak? Tidak bagus. Maka itu pun bagian, itulah cara agama menjaga dari sekian banyak kehidupan kita semua. Jangankan pola ibadah, dari hal ngantuk pun termasuk Allah sangat menjaga. Nabi mengajarkan irfa yadak, angkat tanganmu, tutup mulutmu manakala ketika engkau keadaan dalam ngantuk. Maka kalau dibuka berarti apa? Yadkhulul syayatin nami'ah, itu akan memasukkan setan-setan ke dalam tubuh kita. Nah ini gangguan setan. Akhirnya apa? Ketika begitu qaswatul qulub, hatinya akan keras. Bu, ada orang kadang-kadang dia nggak sadar ketika dia nguap itu setan masuk membuat keras hati. Nah kalau hati keras itu sulit ibadah. Ada kayaknya orang yang kalau diajak sholat males banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada orang yang kalau diajak sholat, entar aja deh sholatnya, entar aja, bentar lagi baru azan, entar aja baru jam 1, entar aja baru jam 2, entar aja. Nah kenapa? Itu terlalu banyak setan yang ada dalam diri kita, terlalu banyak, sehingga banyak doa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak berdoa kepada Allah sehingga Allah jaga kita, ibadah kita juga jadi baik dan kita tidak sampai merugi, insya. Bu, ada nafsu kita yang kadang-kadang salah satu setan masuk itu ketika kita banyak makan. Orang banyak makan akhirnya bener apa enggak? Iya, jangankan duduk, nempel aja di pintu tidur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, betul apa betul? Iya, sehingga jaga pola makan kita, sehingganya sumutasihu. Sebenarnya puasa itu akan membuat kita jadi orang yang sehat. Tapi ini kita menjadi orang yang akhirnya lemes, menjadi orang yang akhirnya tidak semangat, menjadi orang yang akhirnya berat melakukan ibadah. Kenapa? Karena terlalu tidur yang kebablas. Nah, hindarin, jangan sampai kita diganggu terus oleh setan. Sehingga ayo mari kita punya tidur yang berkualitas, sehingga ibadah kita naik kelas. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Yes, itulah tadi ya. Bagaimana kita harus mengenali ciri-ciri ngantuknya dari setan atau dari tidak setan. Ya. Bu, cara untuk melepas setan yang ada dalam diri kita itu mau tahu nggak? Caranya berwudu.
Wudu. Ketika kita berwudu, semua setan yang ada dalam tubuh kita itu lepas. Yang di pundak, yang di tangan, di kaki, yang padanya itu yang bikin kita males tuh, Bi. Iya. Itu kita tanpa kita sadarin itu lagi diginin sama setan kan. Nah, iya diusap-usap. Jangan jalan sini aja udah. Iya, gitu. benar. Ya. Oke, sekarang siapa mau bertanya nih kepada Abi? Siapa mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan, siapa mau tanya? Nah, Ibu, oke. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, nama saya Supriyatin dari Pondok Pesantren Darul Iman Danau Toba. Tani. Iya. Sukatani Cikarang. Iya. Maaf. Iya, Sukatani. Iya, Sukatani. Gini loh Bi, saya mau cerita pengalaman horor. Iya. Wah. Dapat duit dong, Bu. Dapat duit dong. Honor itu. Oh. Horor. Oh, horor. Saya pikir pengalaman honor dapat duit. Horor. Ya. Horor. Serem, Ya. serem. Pengalaman menyeramkan. Iya. Horor. Iya. Temu setan dong berarti. Enggak sih, belum pernah saya. Oh, belum pernah ketemu. Tapi horor aja ya. Horornya apa, Bu? Gimana? Horornya selama bulan Ramadan setiap 30 menit sebelum sahur saya itu kan jalani sholat sunnah dan baca Al-Quran. Tapi kemarin malam itu saya kan baca Al-Quran sendirian. Kok saya dengar ada suara gitu kayak ngikutin gitu. Misalkan ibu lagi ngikutin ibu ngaji. Ngikutin saya ngaji. Kok bisa? Gitu. Terus saya pikir kan suami saya. Tapi setiap baca lagi kok ada suara lagi ngikutin. Tapi kok Penasaran kan saya ke kamar melihat suami saya, ternyata dia masih tidur. Terus belum bangun. Akhirnya kan saya jadi takut ya. Saya ganti dengan murotalan. Saya cari informasi kan. Hah? Cari informasi. Kemana? Iya, maksudnya cari-cari informasi sambil nunggu sahur lah. Iya. Ke temen. Nelfon teman. Iya. Kan lagi dipakai buat murotal HP-nya. Ya enggak, telepon suami kan ada. Kan ada. Suami. Kan Iya. di rumah ada anak, ada suami. HP-nya banyak. Iya. Terus Saya telepon, saya cari Tanya ke informasi, temannya. maksudnya kok ada yang ngikutin gitu, kita lagi baca, kata dia gangguan jin. Masa sih ada gangguan jin, kata saya gitu. yang paling nggak bisa kan gangguan cuaca ya kan. Gangguan suami. Kan suami masih tidur. Iya. Jadi, Siapa tahu yang tidur bukan suaminya, ayo. Iya. Ibu cek nggak? Cek kan nggak? Lihat mukanya. Ayo. udah dicek. Udah Dia cek, masih gua lihat dia tidur. pura-pura tidur lagi, enggak? Iya, dia masih tidur, belum bangun. Belum bangun. Iya. Terus ya, ini lah, saya jadi takut sendiri jadinya nih. Jajan masih nempel nih sampai sekarang nih. Terus Ya akhirnya saya, masa sih ada jin katanya gitu. Akhirnya kan jadi saya males kan, nggak mau baca Al-Quran lagi karena ketakutan gitu. kan takut ada yang ngikutin. Ya kan? Betul. Kayak pengalaman kita mau tahajud biasanya kadang-kadang kan suka lagi tahajud sendirian. Benar. Suka ada makmum yang kita nggak tahu ikutin perasaan gitu kan ya, Bu ya. mungkin Kayak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Nah itu juga ada gangguan seperti itu, Bu. Iya. Kan suka pernah ada cerita seperti itu kan, Bu ya. Benar. Nah ibu juga waktu ngaji ada yang ngikutin juga gitu. Iya. Nah ibu akhirnya karena takut, akhirnya ibu nggak ngaji lagi. Iya, nggak ngaji lagi. Ya nggak ngaji lagi karena ketakutan. Nah udah gitu besoknya lagi saya kan itu apa nggak rajin ngaji lagi, nggak baca Al-Quran Nggak baca maksudnya. Al-Quran. Jadi kesiangan bangun sahurnya karena ketakutan kan jadi. Oke, kita tangkap cerita ibu ya. Iya. Gara-gara ibu ketakutan baca Al-Quran, akhirnya ibu nyiapin sahur jadi kesiangan. Iya. Itu gara-gara ketakutan, Iya. cerita horor. Nah, yang jadi pertanyaan. Pertanyaan saya Pak Abi, Iya. Gimana caranya biar saya nggak diganggu oleh jin? Oke. Ya. Oh, itu nanyanya. Itu aja ya. Iya ya. Iya. Panjang banget ya Iya, ceritanya. iya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Udah. Pada saat ibu tahu itu jin, ibu ngapain waktu itu? Saya nggak tahu, nggak bilang itu jin. Kan temannya ngasih tahu, Iya, Itu perasaannya. Makan aja. Iya, cuma saya masa sih ada jin namanya bulan puasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Katanya kan dibelenggu katanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Diikat.
Ibu ngerasa berat nggak? Enggak. Ya. Enggak. Hidup ibu ngerasa berat nggak? Oh, berat apanya? Ibu hidupnya ngerasa berat nggak? Alhamdulillah enggak. Ah, berarti nggak ada jin berarti. Karena ibu selalu bersyukur. Aman bu ya. Insya Allah. Yaudah, nanti akan dijawab oleh Abi ya bu. Ya. Ibu, mau dijawab sekarang bu ya? Iya. Ya, assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ibu kita, masya Allah. Gara-gara jin mereka ngaji lagi. Boleh saya kasih pantun boleh? Iya. Jalan-jalan ke tanah baru, pulangnya membeli semangka. Mudah-mudahan ibu yang kerudung biru hidupnya bahagia. Amin ya robbal. Bu. Masya Allah. Semua orang pasti namanya hidup itu bakal diuji yang namanya makhluk halus. Betul tidak? Itu pasti ada, karena hubungan kita sama makhluk halus itu satu bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya Bu ya. Nah, adapun ketika kita sedang ibadah lalu kita merasakan ada gangguan, ini adalah zin kanzib yang mengganggu. Kanzab kanzib sama. Itu kanzab kanzib ini adalah jin yang memang mengganggu ibadah kita. Kebetulan frekuensi ibu lagi pas dengan frekuensi jin kanzab atau jin kanzib ini, sehingga akhirnya terdengar. Jin itu bisa baca Quran, bisa. Karena ada jin muslim yang memang mereka bisa mengikuti bacaan kita gitu. Sehingga kalau ada begitu, apa yang harus kita lakukan? Bukan akhirnya diganti pakai murotal. Ibu. Ya Bu ya. Nanti kan yang dapat pahalanya kasetnya, ibunya kagak. Bukan diganti pakai murotal ya Bu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana caranya kita terjaga dari gangguan jin, gangguan setan itu, perbanyak baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati man dalladzi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi wasya kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kita perbanyak baca ayat kursi, kita perbanyak baca surah Al-Ikhlas, kita perbanyak baca surah Al-Falaq, kita perbanyak baca surah An-Nas. Dan ini adalah cara-cara untuk menjauhkan gangguan setan yang ada dalam diri kita. Jangan diganti pakai apalagi yang muternya handphone ya, tapi kita yang baca, terus baca, sehingga ketika itu baca kita dawamkan, kita amalkan, rumah kita terjaga dari gangguan setan. Kan yang akhirnya rugi. Iya. Beliau akhirnya besoknya nggak mau lagi baca Quran. Nah, jadi yang kalah kita apa? Jin. Kita yang kalah, jinnya merasa menang. Ya, jinnya merasa sukses. Jangan berasa membuat mereka jadi orang menang. Jangan buat mereka menjadi orang sukses. Jangan kita kalah sama mereka. Karena makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah kita sebagai manusia. Maka iman kita harus tebal, iman kita harus kuat. Jangan sampai gara-gara bisikan, gangguan atau tipu daya setan akhirnya merusak ibadah kita. Sehingga kata Nabi apa? Jadi wa in qala ahaba sayun wa in qala. Nabi itu sangat menyukai pada sesuatu yang dia lakuin walaupun sederhana. Gitu. Walaupun sederhana, ibu walaupun dawamnya sedikit-sedikit tapi dilakuin terus, itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Alhamdulillah. Jadi lakuin itu, continue, istiqomah. Ketika kita istiqomah, tujuannya untuk mempertebal dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya dari tipu daya setan. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan buat Ibu Suci.
Oh, Supriyatin. udah nggak suci lagi berarti namanya. Maksudnya namanya bukan Ibu Supriyatin. Oke, teman-teman Ibu Supriyatin. Oke. Selanjutnya setelah Ibu Supri, Ibu Supra. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuryati Pak Abi dari Majelis Taklim Al Anur Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Mau curhat nih Abi. Boleh Bu. Gini bis, aku punya anak gadis umur 26 tahun. Gadis 26 tahun. Gadis 26. Pas gak Bu? Iya. Soleha Bu ya. Soleha. Amin, soleha Pak Abi. Gini Bi, dia kerja sebagai sekretaris di kantornya. Kalau pulang tuh malam terus Bi. Jam berapa Bu? Ya pokoknya di luar ini Jam dah masih kerja di bawah sekitar jam 10 kan udah malam Bi. Udah gitu ya Bi. Udah pulangnya malam. Sampai di rumah pun masih dihubungi sama bosnya. Aduh. Untuk ngerapiin kerjaannya itu gitu Bi. Terus apa namanya, walaupun udah malam tetap dia buka laptopnya sampai malam begadang Bi. Itu udah di luar jam kerja loh Bi. Terus udah gitu nggak dapat uang lembur lagi Bi. Terus maunya saya nih Bi sebagai orang tua, sebagai ibunya ya, kurangilah bawa kerjaan ke rumah agar dia bisa fokus untuk ibadah di rumah. Soalnya gini ya Bi, aku pernah ngajak dia tadarus, habis sahur tuh kita tadarus deh yuk gitu. Tadarus. Jawabannya apa? Ngantuk, lemes, ngantuk. Terus aku bilang wajar lah karena dia seharian kerja. Oh iya, Dari begadang, Rumah iya. masih kerja lagi. Di kantor buka laptop, di rumah buka laptop. Kapan buka Al-Qur'annya? Nah, iya saya ajak tuh tadarusan sembari nungguin sholat subuh. Dia bilangnya capek. Ya wajar lah karena dia sampai malam ya Bia buka laptop ngerjain kerjaan itu. Yang saya takutnya gini Bi, itu godaan dari setan. Ibu sama takutnya tuh sama Ibu takut juga. Itu godaan dari setan agar dia jauh dari Allah di bulan suci ini gitu Abi. Saya minta pencerahannya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur anaknya sibuk. Iya. Bosnya nggak mau tahu kerjaan di kantor, sampai rumah masih diteleponin. Kerja Masih lagi kerjain. sampai begadang. Akhirnya begitu mau diajak tadarusan sama ibunya, capek mah kerja mulu kan seharian ya kan. Nah, khawatir Ibu Nur ini adalah jangan-jangan ini godaan setan yang terkutuk sehingga membuat anak saya malas beribadah. Tapi kalau untuk urusan dunia rajin gitu kan. Nah, itu apakah seperti itu? Nanti Abi jawab ya. Kita akan mendengarkan jawaban dari Abi untuk pertanyaan Ibu Nur atas kekhawatiran Ibu Nur kepada anaknya yang sulit untuk diajak beribadah karena sibuk pekerjaannya, karena terlalu lelah mengejar dunia mungkin ya. Setelah ini kita akan dengarkan jawabannya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.